warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ratnaningsih. Saya mahasiswa PPJ dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Universitas Bengkulu. Instansi tempat mengajar saya di UPTD SPF SD Negeri Kota Kulon II, Bondowoso, Jawa Timur. Nomor pendaftaran ujian saya 2021805013 dengan kode validasi 1286951. NIM PPG saya A1GP21200. Hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semangat pagi. Baik anak-anak, kalian tetap semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adanya kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Mas Rika. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas, silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak, hari ini Bu Guru ingin tanya, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Indah. Kenapa ya, Bu Indah ya? Sakit. Oke, baik. Kita doakan ya, semoga Mbak Indah akan sembuh dan bisa belajar lagi bersama. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita lebih mencintai lagi negara kita. Silakan anak-anak boleh berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah padaku. Indonesia, merdeka, merdeka.
Ya? Sudah ya? Tadi apa isi dari cerita yang kamu baca? Rino si badak Jawa. Rino si badak Jawa. Ada berapa tokoh yang ada di cerita itu? Saya baca. Ya, baca. Ada? Itu Rino, Rino. Kila, Tupi, dan Pemburu. Ya. Kemudian ceritanya tentang apa? Sewu. Ya, Mbak Adi? Jumlah badak Jawa semakin sedikit. Ya, benar. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ini pembelajaran yang lalu, ya. Ada berapa komponen yang ada pada rantai makanan? Ada 2. Komponen apa? Produsen, dan konsumen. Yang menjadi produsen yang mana? Sewu. Ya, Mas Adika? Rumput. Kemudian yang jadi konsumen? Yang jadi konsumen? Sewu. Ya, Dalam. belalang. Ya, yang mana-mana di situ adalah konsumen. Ya, pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Sewu. Ya, Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang tersebar di sistem. good. Ya, bagus sekali jawabannya Mbak Adin. Nah, ini ya pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Kita akan belajar tentang menemukan, menganalisis pokok pikiran yang ada pada teks non-fiksi. Kemudian kita akan membuat peta konsep dan kita akan membuat jaring-jaring makanan. Nah, manfaatnya apa kita belajar hari ini? Supaya kita mengenal ekosistem kita. Ya, ada apa saja ekosistem di sekitar kita. Nanti kita akan belajar. Dan bagaimana caranya menjaga kelestarian ekosistem kita. Lihat. Nah, baik. Nah, ini ya. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak? Bisa. Kita mulai ya. Nah, dulu punya. Ada yang tahu? Anak-anak tahu nggak? Ini apa? Padi. Ya, batang padi. Ya. Ini pada ekosistem dia berperan sebagai apa? Sebagai produsen. Nah, kemudian Bu Guru juga punya di dalam botol ini. Ada yang tahu ini? Ya. Belalang. Pada ekosistem ini berperan sebagai apa? Konsumen. Baik. Nah, padi dan belalang ini sangat berperan pada suatu ekosistem. Nah, paling berperan adalah padi sebagai produsen. Ya. Apa saja kelebihan dari produsen? Kenapa kok tumbuhan itu sangat berperan pada ekosistem? Kenapa? Karena dia bisa membuat makanan. Benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan kita akan bersimulasi membuat jaring-jaring makanan. Ya, oke. Pada tayangan di atas, ya, ada bacaan. Di buku kalian juga ada? Ya, ada halaman berapa? Oke, halaman 102. Itu ada bacaan teks non-fiksi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan dibaca sebentar, lalu akan kita diskusikan. Ya, sudah. Oke, baik. Di dalam teks itu ada dua peristiwa ya. Ada di sebelah sana ada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan, apa yang dimaksud dengan rantai makanan tadi ya?
dosen dan konsumen. Ya, jadi kalau ini jaring-jaring makanan. Apa tadi ya jaring-jaring makanan? Ya, jaring. merupakan kumpulan beberapa rantai makanan di dalam sebuah restoran. Iya. Nah, nih jaring-jaring makanan adalah sekelompok kumpulan dari rantai makanan. Ya, jadi kumpulan rantai makanan dia akan berkumpul ya menjadi jaring-jaring. Oke. Nah, kita hari ini akan mensimulasikan tentang jaring-jaring makanan. Sudah siap bermain? Siap. Baik. Oke, yuk. Sudah ya? Yuk, silakan pohon. Ambil pohon. Dimakan apa? Belalang. Oke. Kemudian terus pohon juga dimakan ulat. Yuk, ulat. Yuk, silakan. Kemudian ayam dan ulat. Ayam dan ulat itu dekat. Itu Mbak. Itu yang pendek. Ya. Nah, sudah? Sudah puas? Coba Bu Guru ingin tanya, elang pegang berapa tali? 3. Elang? Harusnya 4. Tikusnya mana? Nih, tikus ke elang. Nah, berarti pegang berapa elangnya? 4. Ayamnya pegang berapa? 4. Betul. Pohon pegang berapa? 2. Ya. Rumput pegang berapa? 3. Ular pegang berapa? 4. Betul. Katak pegang berapa? 4, Bu. 4. Belalang pegang berapa? 4, Bu. 4. Tetap? Sudah? Ada yang belum pulang? Tikus. Tikus belum. tikus Aku pegang berapa? 3. 3. Oke. Ular pegang berapa? Udah pegang 2. 2. Sama tikus belum. Nah, yang ayam belum. Tikus, Bos. Hmm? Ayam juga. Ayam sudah. Itu sudah dipegang. Tinggal ke tikus ya. Iya. Itu. Suster ya. Elang belum. Sama ini, Bu. Panjang. Tadi ada mana yang kepanjang? Nah, diputar. Ini dengan dua. Tikusnya ada 2. Nah, juga pegang. Nah, oke, baik. Sudah lengkap ya? Oke, sekarang agak tarik Pak Adel. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Anak paham tentang jaring-jaring makanan? Paham. Mana yang dimakan, mana yang memakan? Anak-anak paham? Paham ya. Oke. Inilah namanya jaring-jaring makanan. Oke. Sudah? Sudah. Nah, setelah tadi kita bersimulasi, tadi juga ada teks bacaan non fiksi ya, sudah dibaca? Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang pokok pikiran, menemukan pokok pikiran yang ada pada paragraf. Ya, pokok pikiran coba dibaca Pak Gadis, pokok pikiran. Pemikiran adalah ide utama atau isi pembahasan dari sebuah paragraf. Oke, Mbak Adel, bagaimana cara menemukan pokok pikiran dibaca? Cara menemukan pokok pikiran, bacalah teks dengan cermat mengetahui isi teks, menandai kalimat awal akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Oke, ketiga. Mengenai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir atau kalimat awal dan akhir. Nah, ini cara menemukan pokok pikiran dalam paragraf. Tadi di teks bacaan non fiksi itu kan ada paragraf-paragraf. Coba dilihat ada berapa paragraf dalam teks tersebut. Ada berapa paragraf? 3. Nah, ada 3 paragraf. Ya. Nanti kalian menemukan pokok pikiran di ketiga paragraf tersebut. Lalu nanti kalian akan membuat peta konsep dari pokok pikiran yang ada dalam paragraf. Ya, oke, baik. Buat peta konsep berdasarkan teks non fiksi. Kenapa kita harus mempelajari cara membuat peta konsep?
dapat membuatmu dan orang lain lebih mudah dalam memahami isi teks. Nah, langkah-langkah dalam membuat peta konsep itu ada 4. Yang keempat, tariklah garis yang menghubungkan titik pokok tersebut dengan kolom utama. Kamu dapat menambahkan penjelasan singkat pada setiap titik pokok. Penjelasan singkat ini kamu tulis kalimat penjelasnya saja, tapi tidak perlu semuanya, tetapi hanya singkat saja. Oke? Nah, untuk peta konsep itu oke anak-anak, sekarang kita waktunya untuk latihan. Oke, latihan kita akan membuat peta. Baik. Paham anak-anak tadi dari video yang Bu Guru tayangkan? Nah, baik. Tadi sudah ada permasalahannya ya anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita buat kelompok. Ya, kita buat kelompok. Kita akan berdiskusi. Ini bagi kegiatan KPD ada yang penting ya. Ini dah. Ini buat ya. Oh, Ya. bawa gunting. Sampai gunting. Terus Mau apa yang terbakar? di komputer. Nah, yang ini aja. Ini sedikit. Ini. Tidak apa-apa dah. Ini ya, yang saya main. Ini ada 3 Kayak peragat. gini. Kamu bisa lihat. Ya. Kenapa yang putih? Nah, ya. Oke, benar itu. Ya nak, betul. Sini Mbak Padi. Yuk, Mbak Dila, silakan. Sama Fari ya. Sama Fari ya. Kerjakan. Oke, baik. Ya, nak. Ya, kerjakan. Ya. Nah, dilihat dulu karena satu apa kepikirannya apa itu? Mas apa? Mas tadi dibacain dari dikte. Gantungan antara makhluk dan Nah. gantungan antar makhluk antar Sudah, Fari? sudah Sana. Kamu ambil ini aja. Yuk. Nah, ini pegang dia, ya. Kalau isi koper ini nggak harus satu kalimat ya, tapi di sedikit hanya intinya saja. Kan tadi paragraf di koper kan hanya itu. Bergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya, gitu aja. Ya, bergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya, gitu aja ya. Yuk yang Lala kok gitu? Oh ini. nanti anak-anak untuk garis-garisnya kalian pakai
spidol warna putih. Nanti bisa yang punya dua. Bisa pada yang kok bergantungan ada pojok. Kalau diadakan ya ada. Kalau lihat kucing diadu antara makhluk hidup ya. Beben, juga ada yang satu Mbak. Kalau sudah menemukan pokok pikiran, Udah semua? Udah. Cepat, Mbak. Unblock tadi. Ya, langsung aja, langsung sini. Langsung ini, dianalisis. Jika pada jaring-jaring makanan di atas jumlah katak lebih banyak daripada belalang, apa yang akan terjadi? Jika jumlahnya katak lebih banyak daripada jumlah belalang, jadi kataknya lebih banyak, belalangnya sedikit, maka yang terjadi belalangnya akan habis. Ya. Jangan pokoknya lagi laut ada rumputnya itu aja yang ada. Ya, Mbak. Ya, sekarang dikasih garis-garis nama. Dikasih garis-garisnya. Silakan. Oh, dimakan apa? Garis yang panas juga ya. Ya boleh disimpan, boleh yuk. Lanjut. Bentar. Itu di. Apa? jangan pakai bahasa Inggris Mbak, bahasa Indonesia kalau ngomong. Ulat dimakan. Ini dimakan ulat. Apa? Apa, Den? Udah, Bu. Sudah selesai. Oke. Ayo, cepetan ya, ntar lagi presentasinya semua. Cepetan, yang lain udah sampai selesai. Mana? Tak dimakan ulat. Apa dalam temennya dan dia tumpas. Kamu yang ini dimakan ini. Mbak, maskernya, Mbak. Iya. Hari yang yang mengarahkan mau dimakan apa gitu. Ini dimakan apa nih, Bu? Tikus. Tikus mau ular, ya. Gini. Ya. Gimana ya? Ya. Nanti ular ini masih dimakan jamur ya. Ekosistem ya. Nah, ini kan garisnya. Burung Dada. Ayam makan apa nah itu? Ayam dimakan apa? Ular bisa? Bisa. Tidak apa-apa. Tumpang tinggi tidak apa-apa. Baik anak-anak sekalian, kita tadi sudah berdiskusi ya. Semua sudah selesai diskusinya? Selesai. Karyanya sudah selesai? Nah, sekarang kita presentasi. Ya, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain, tolong disimak. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya. Silakan Fadlan. Pemikiran pada paragraf 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Pokok pikiran paragraf 2.
Ada menganalisis sebuah permasalahan. Dibaca soalnya dulu. Jika pada jaring-jaring makanan di atas jumlah kata lebih banyak dari belalang, bagaimanakah yang akan terjadi pada belalang? Jadikan alasanmu. Ekosistem akan menjadi tidak teratur. Yang kedua, Jika pada jaring-jaring makanan di atas jumlah rumput dan pohon mengalami penurunan karena musim kemarau dan ditebang oleh manusia, bagaimanakah yang akan terjadi pada hewan-hewan lainnya? Berikan alasanmu. Hewan lain akan kehabisan makanan. baik. Ini adalah karya hasil dari kelompok kami. Jaring makanan ekosistem hutan. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Rumput dimakan oleh belalang. Lalu ayam dimakan oleh belalang. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dari kelompok. Ya, silakan untuk kembali sekarang kelompok dua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. Kelompok pikiran pada paragraf 1, kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Kelompok pikiran pada paragraf 2, energi mengalir. Kelompok pikiran pada paragraf 3, hubungan antara beberapa rantai makanan. Ke bawah. Tak konsep. Terus. Ya. Rantai makanan dan jenis-jenis makanan. Keberhubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya. Paragraf 2. Paragraf 2 energi mengalir. Paragraf 3 hubungan antara beberapa rantai makanan. Baik. Nah, sekarang analisis masalah. Ke bawah Mbak Jen. Bawah sudah. Jika pada jenis-jenis makanan dapat jumlah kata lebih banyak dari belalang, bagaimanakah yang akan terjadi pada belalang? Berikan alasannya. Konsumen akan sedikit. Ya. Ke bawah. Jika pada jenis-jenis makanan di atas jumlah rumput dan pohon mengalami penurunan karena musim kemarau dan ditebang oleh manusia, bagaimanakah yang akan terjadi pada hewan-hewan lainnya? Berikan alasannya. Akan mati karena hewan tidak bisa hidup tanpa tumbuhan atau konsumen. Ya. Ini hasil karya kelompok kami. Kami membuat jenis makanan bertema ekosistem laut. Hiu makan gajah, lobster makan gajah, lobster makan tuna, udang makan lobster. Baik. Ada masukan dari kelompok lain? Ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok dua silakan. Kan jaring-jaring makanan yaitu ekosistem Ya, silakan. belalang memakan rumput, burung memakan belalang, ulat dimakan burung, Ya. pohon dimakan belalang, ayam memakan ulat, dan ayam dimakan belalang. Oke, baik. Oke, baik. Ada masukan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Kembali. Karena kita tadi sudah berdiskusi, kita juga sudah presentasi, ya. Guru sangat mengapresiasi ya hasil kerja kalian, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi berikut ini. Jadi untuk memuatkan apakah dari kita tadi sudah Di dalam sebuah ekosistem, untuk mendapatkan energi, tumbuhan bergantung pada matahari dan air untuk proses fotosintesis. Belalang dimakan oleh katak dan bisa juga dimakan oleh ayam.
Begitu juga dengan ulat yang dapat dimakan oleh katak. Gambar yang telah kalian lihat ini merupakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak, sehingga dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Apa yang sudah kita lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan video yang ada ditampilkan tadi? Sudah ya, oke baik. Anak-anak, bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Jadi jaring makanan itu adalah kumpulan, gitu ya, kumpulan dari rantai makanan pada sebuah ekosistem. Anak-anak sudah paham belajar kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan mengadakan evaluasi. Ya, kita bagikan. Silakan kalian isi, tulis nama. Ya, ditulis namanya. Baik, terima kasih. Dan anak-anak, ya boleh duduk kembali. Anak-anak, ini soal evaluasinya nanti akan Bu Guru nilai. Nanti yang akan diatas KKM akan Bu Guru beri pengayaan, dan yang di bawah KKM nanti akan Bu Guru beri penelitian. Nah, seperti itu. Sebelum kita akhiri, Bu Guru ingin tahu semangatnya dulu. Tepuk semangat. 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 Apa lagi? Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, kita menyanyikan dulu lagu daerah. Kalian tahu lagu Ampar-ampar pisang? Tahu. Kita akan bernyanyi ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak bikin diurung bari-bari. Masak bikin diurung bari-bari. Mangga-lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cemburuan. Bengkok dimakan api, apinya cemburuan. Baik, anak, kalian senang belajar hari ini? Senang. Guru tanya, bagaimana dari pembelajaran ini yang kalian paling senang? Membuat karya ekosistem. Membuat karya apa itu? Nah, jaring-jaring makanan dari suatu ekosistem. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini ya, ada pesan yang ingin Bu Guru sampaikan ya, dari suatu ekosistem, dari jaring-jaring makanan ya, pesan untuk kita ya, agar kalian menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya manusia harus melestarikan ekosistem ya, termasuk tumbuhan, karena tumbuhan sangat berperan penting terhadap ekosistem ya. Tidak menebang pohon sembarangan ya, tidak membakar hutan sembarangan. Karena di hutan terdapat ada banyak hewan di dalam hutan yang
Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran. Ya, silakan anak belajar di rumah, belajar bersama orang tua. Nah, sebelum pulang, lihat dulu anak seperti biasa, tanpa ya, tidak. Nah, silakan berteman-teman. Ya. Nah, karena sekarang masih dalam masa pandemi anak-anak, tetap kita jaga protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga jarak, masker tetap dipakai sampai rumah, jangan lupa setelah sampai rumah mencuci tangan. Baik, guru cukupkan hari ini pembelajarannya anak. Terima kasih, kalian sudah semangat belajar hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan diri tidak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, terima kasih. Oke, baik anak-anak, silakan kalian bilang berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Ya, hati-hati di jalan.